Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Jika pada penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, kita perlu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua pecahan tersebut. Lalu, kalau pada perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar, bagaimana Kak cara penyelesaiannya? Oke, di sini Kakak nanti akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Langsung saja kita ke rumusnya. Di sini Kakak memiliki dua rumus, yaitu yang sebelah kiri mengenai perkalian dan yang sebelah kanan mengenai pembagian pecahan bentuk aljabar. Masih ingat bagaimana cara mengoperasikan perkalian dan pembagian pecahan? Pada bentuk aljabar pun caranya sama. Pada perkalian tinggal kita kalikan yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, di sini kita akan bahas yang perkalian terlebih dahulu. Jika terdapat A per B dikali C per D, maka sama dengan A dikali C per B dikali D. Nanti hasilnya menjadi AC per BD. Itu ya, yang pembilang kita kalikan pembilang, yang penyebut kita kalikan penyebut. Kalau pada pembagian, masih ingat pada pembagian pecahan? Pada pembagian pecahan yang belakang itu dibalik, kemudian tandanya kita ganti dengan tanda kali. Pada pembagian pecahan bentuk aljabar pun juga sama. Oke, langsung kita ke rumusnya. Jika terdapat A per B dibagi C per D sama dengan A per B, ya. Yang Kakak maksud tadi tandanya diganti, yaitu di sini kan tadi pembagi. Terus kita ganti dengan tanda kali. Yang belakang C per D kita balik menjadi D per C. Sehingga hasilnya tinggal kita kalikan tadi. Pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. Hasilnya menjadi AD per BC. Begitu ya, bisa dipahami untuk yang rumus perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Caranya sama seperti perkalian dan pembagian pecahan pada umumnya. Oke, kalau bisa kita lanjut ke contoh soal. Tadi sudah Kakak jelaskan mengenai rumus untuk perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Agar adik-adikku semua lebih paham, di sini Kakak memiliki 4 contoh soal tentang perkalian pecahan bentuk aljabar. Kita bahas satu persatu. Dimulai yang nomor 1, 2 per 5A dikali P per Q sama dengan gimana? Kalau pada perkalian gimana? Yang pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. 2 dikali P, 5A dikali Q. 2 dikali P sama dengan 2P. 5A dikali Q sama dengan 5AQ. Sehingga hasilnya menjadi 2P per 5AQ. Nomor 2, 5A per 4B dikali A per 7B sama dengan, tetap yang atas kita kalikan dengan yang atas, 5A dikali A sama dengan 5A pangkat 2 per 4B dikali 7B. 4 dikali 7 28, B dikali B, B pangkat 2. Hasilnya menjadi 5A pangkat 2 per 28B pangkat 2. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 3. 9M per 4N dikali dengan 2N per 3. Nah, pembilang kita kalikan dengan pembilang. 9M dikali 2N. 9 dikali 2, 18. M dikali N, MN.
per 4N dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. N-nya ikut. Nah, sehingga hasilnya 12N. Bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa ya, karena 18Mn dan 12N, 18 dan 12 bisa dibagi 6, maka kita bagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Apakah masih ada yang bisa disederhanakan lagi? Ada ya, atas punya N, bawah punya N, berarti dicoret N-nya, sehingga tinggal M. Hasil akhirnya menjadi 3M per 2. Hasil akhir yang paling sederhana. Contoh soal yang terakhir. 12X pangkat 2 per 5Y dikali 10Y pangkat 2 per 2X. Tetap caranya sama, pembilang kita kali pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. 12 dikali 10 sama dengan 120. X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan tetap X pangkat 2 Y pangkat 2. 5Y dikali 2X sama dengan 10XY. Walaupun di sini 5Y, 5Y-nya lebih dahulu baru X, tapi hasilnya itu tidak boleh ya. Kalau kalian misalkan 10YX gitu tidak boleh, harus urut sesuai abjad. Jadi 10XY gitu ya. Oke, apakah dari hasil ini bisa kita sederhanakan? Bisa. Keduanya kita bagi 10. Nah, 120 dibagi 10, 12. 10-nya habis. Terus bawah punya X, atas juga punya X, kita coret. X-nya tinggal 1. Terus Y-nya juga kita coret tinggal 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi 12XY. Bisa dipahami ya untuk perkalian. Caranya sama. Yang pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke contoh soal tentang pembagian pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, 2A per 3B dibagi 6C per 5D sama dengan, yang depan tetap 2A per 3B. Tanda dari bagi kita ganti menjadi tanda kali. Yang belakang dibalik apa tidak? Dibalik ya. Kalau dibalik menjadi 5D per 6C. Bentuknya udah seperti ini. Nah, tinggal kita kalikan, yang atas kita kali atas, bawah kita kali bawah, sehingga menjadi 10 2A dikali 5D sama dengan 10AD. 3B dikali 6C sama dengan 18BC. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 10 sama 18 sama-sama bisa dibagi 2. 10 kita bagi 2 sama dengan 5. 18 kita bagi 2 sama dengan 9. Hasilnya menjadi 5AD per 9BC. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 2. 2 per 5X dibagi 4 per 3Y sama dengan 2 per 5X, tandanya diganti kali, yang belakang dibalik jadi 3Y per 4. Kemudian tinggal kita operasikan. 2 dikali 3Y sama dengan 6Y. 5X dikali 4 sama dengan 20X. Terus kita sederhanakan lagi. 6 dan 20 bisa dibagi 2 semuanya. Jadi 6 kita bagi 2 sama dengan 3, 20 kita bagi 2 sama dengan 10. Hasil akhirnya menjadi 3Y per 10X. Untuk yang nomor 3 dan 4 caranya sama. Ya. Tanda bagi kita ganti menjadi tanda kali. Kemudian jangan lupa yang belakang dibalik. Kalau sudah gitu ya tinggal kita kalikan saja. Pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Coba nomor 3 dan 4 adik-adikku semua pahami secara mandiri ya. Sekarang pada contoh soal pembagian yang selanjutnya,
Ini yang atas ini pembilangnya ada 2 suku. Terus gimana Kak kalau gitu cara mengerjakannya? Caranya sama. Tetap di sini ada contoh 6 ditambah 3A per 5A dibagi 2A per 4. Yang depan tetap kita tulis 6 plus 3A per 5A. Tanda bagi kita ganti dengan tanda kali. Terus yang belakang dibalik apa tidak? Dibalik ya, menjadi 4 per 2A. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 6 plus 3A dikali 4, 5A dikali 2A. Masih ingat bagaimana cara perkalian menggunakan sifat distributif? Kita kalikan dulu dengan depan, kemudian kita kalikan dengan yang belakang. Pada ini pun sama. 4 kita kalikan dengan 6 sama dengan 24. 4 kita kalikan dengan 3A sama dengan 12A. Karena ini penjumlahan, kita di sini tandanya juga penjumlahan. 5A dikali 2A sama dengan 10A pangkat 2. 24 ditambah 12A sama dengan 36A. Yang bawah tetap 10A pangkat 2. Kita sederhanakan. Keduanya bisa dibagi 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Atas punya A, bawah punya A. Kita corek. Tinggal yang bawah tinggal A. Berarti hasil akhirnya menjadi 18 per 5A. Itu ya. Untuk yang nomor 6 caranya juga sama. Jadi yang belakang kita balik. Tandanya kita ganti dengan tanda kali. Kemudian kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita operasikan menggunakan sifat distributif. 2A kita kalikan dengan 2X, 2A kita kalikan dengan 6XY. Sehingga nanti ketemu hasil akhirnya, yaitu negatif 4AXY per 3. Oke. Kalau nomor 7, kalau ini tadi yang satu pembilangnya 1 suku, yang satunya 2 suku. Kalau nanti ketemunya 2 suku ketemu 2 suku, gimana Kak? Ya, ini setelah dibalik dan tandanya kita ganti dengan tanda kali, hasilnya seperti ini. Caranya gimana? Caranya tetap kita gunakan sifat distributif. Kalau bentuknya seperti ini berarti cara perkaliannya gimana? 2X kita kalikan dulu dengan X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2X kali 3Y sama dengan 6XY. Y dikali X sama dengan XY ya, bukan YX loh ya. Kita urutkan sesuai abjad. Y dikali 3Y sama dengan 3Y pangkat 2. Tadi kan ada 6XY ditambah XY sama dengan 7XY. Sudah hasil akhirnya nanti seperti ini. 5X dikali 2Y sama dengan 10XY. Itu ya. Jadi cara pengoperasiannya sama. Kita gunakan sifat distributif. Seperti itu ya adik-adikku semua, bisa dipahami ya. Kalau kalian masih bingung, coba videonya diulangi lagi. Masih bingungnya di mana? Coba dipelajari lagi supaya lebih paham. Lanjut ke materi mengenai perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Adik-adik masih ingat mengenai perpangkatan pecahan? Perpangkatan pecahan pada bentuk aljabar itu pada dasarnya sama seperti perpangkatan aljabar pada umumnya. Hanya saja pada perpangkatan pecahan aljabar, pembilang dan penyebut dikalikan secara berulang sebanyak bilangan pada pangkatnya. Oke, di sini terdapat rumus. Jika terdapat A per B pangkat N sama dengan pembilang kita kalikan sebanyak pangkatnya, penyebut juga kita kalikan sebanyak pangkatnya. Hasilnya menjadi A pangkat N per B
B pangkat N. Gitu ya. Kalau seumpama gini, 2/3 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 2/3 pangkat 2. Gitu ya, masing-masing kita kalikan dengan pangkatnya. Nah, pembilang kita kalikan dengan pangkatnya. Penyebut kita kalikan dengan pembilang kita kalikan sebanyak pangkatnya, penyebut juga kita kalikan sebanyak pangkatnya. 2 pangkat 2 sama dengan kan 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 4. Kalau 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu bukan artinya 3 dikali 2 loh ya. Terdapat beberapa siswa itu yang mengira perpangkatan itu tinggal kita kalikan saja gitu loh, kayak 2 pangkat 4. Nah, bukan 2 kali 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Gitu ya. Berarti kalau 3 pangkat 3 itu bukan 3 kali 3. 3 dikali 3 dikali 3. Nah, hasilnya 27. Beda loh ya hasilnya. Berarti kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Karena 3 kali 3 bukan 3 kali 2. Gitu ya. Cara penyelesaiannya jika ada soal mengenai perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Untuk lebih pahamnya langsung kita ke contoh soal. Di sini sudah ada 4 contoh soal mengenai perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, 4/A dipangkatkan 2. Berarti pembilang kita pangkatkan 2, penyebut kita pangkatkan 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. A pangkat 2 tetap ya A pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi 16 per A pangkat 2. Oke, contoh soal yang nomor 2. 2x per 5 dipangkatkan 2. Kita pangkatkan sendiri-sendiri ya. 2x kita pangkatkan 2. Kalau kalian sudah paham bisa langsung 2x dikali 2x gitu ya. Kalau kalian masih bingung bisa dijabarkan terlebih dahulu seperti ini. 2 kita pangkatkan 2, x kita pangkatkan 2, sehingga menjadi 4x pangkat 2. Yang bawah juga penyebutnya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan bukan 5 dikali 2, tapi 5 dikali 5. Oke, hasilnya menjadi, hasil akhirnya menjadi 4x pangkat 2 per 25. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut. Kalau masih bingung, videonya diputar ulang. Oke. Contoh yang nomor 3. 3x per AB dipangkat 2 sama dengan 3x kita pangkatkan 2 sama dengan 9x pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Untuk contoh soal yang nomor 4 caranya juga sama. 2x per 2x pangkat 2y kita pangkatkan dengan 3. Yang bawah udah ada pangkatnya, masih kita pangkatkan lagi. Caranya gimana Kak kalau contoh soalnya seperti ini? Oke, pertama-tama yang atas kita kalikan dengan pangkat yang sudah diketahui. Jadi 2x kita pangkatkan 3. Yang bawah juga gitu sama, kita pangkatkan 3. 2x pangkat 3, kalau mungkin pangkat 2 kalian termasuk mudah ya kan, tinggal 2x dikali 2x gitu ya. Kalau pangkat 3 kalian bisa jabarkan terlebih dahulu agar lebih mudah. 2 kita pangkatkan dengan 3, x kita pangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan bukan 6, karena 2 pangkat 3 itu 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. X-nya x pangkat 3. Yang bawah 2x pangkat 2y
dipangkatkan 3. Caranya 2 kita pangkatkan 3 sama ya 8. X pangkat 2 pangkat 3. Kalau dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Gitu ya. Ingat-ingat, kalau dipangkatkan, pangkatnya kita kali. Gitu ya. Kalau pada perkalian, pangkatnya kita jumlah. Gitu ya. Kalau pada perpangkatan, pangkatnya kita kalikan. Jadi X pangkat 2 dikali pangkat 3 sama dengan X pangkat 6. Gitu ya, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Y-nya tetap Y pangkat 3. Ketemu hasil seperti ini. 8X pangkat 3 per 8X pangkat 6 Y pangkat 3. Kita sederhanakan. Sama-sama memiliki angka 8, kita corek. Atas punya X pangkat 3, yang bawah kita corek X pangkat 3, yang bawah X pangkat 6, maka tinggal X pangkat 3. Hasil akhirnya menjadi X pangkat 3 Y pangkat 3. Gitu ya, mengenai contoh soal perpangkatan. Bisa dipahami? Oke. Selesai sudah materi yang kakak sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar dan perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Agar adik-adikku semua lebih memahami apa yang kakak sampaikan hari ini, kakak sudah memberikan latihan soal. Di sini terdapat 4 latihan soal untuk adik-adikku semua kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kalau ada yang masih bingung dan ada yang masih belum paham, bisa kalian langsung tanyakan ke kakak. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kakak ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatannya juga dipatuhi, karena pada masa seperti ini kesehatan yang paling utama. Kakak tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.